Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan mendengar, memulai aktivitas kita dan mengerjakan segala hal yang kita butuhkan, kita perlukan, mari pagi hari ini teduhkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang memimpin kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Lewat doa kita memulai perenungan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan beri. Di tengah pergumulan, kesulitan, ataupun tantangan yang Tuhan izinkan, kami yakin percaya tangan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tolong kami, jaga pelihara iman kami, sehingga sekali lagi nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu lalu saya mendengar sebuah percakapan di YouTube antara seorang komedian dengan seorang pesulap yang cukup kontroversial di hari-hari ini. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah ketika sang pesulap itu menjelaskan bahwa yang paling sulit untuk melakukan salah satu jenis trik sulap adalah keberanian diri untuk mencoba apa yang telah diajarkan. Butuh kepedean dari peserta untuk melakukannya. Begitu jika saya tidak salah mengutip. Tetapi bukankah itu juga terjadi dalam kehidupan kita? Kita tahu tentang kebenaran, apalagi firman Tuhan minggu lalu yang bicara tentang waktu dengan Tuhan. Tapi pertanyaan, sudahkah kita betul-betul memiliki keberanian untuk menyediakan waktu untuk Tuhan? Memiliki keberanian dengan bangun lebih pagi, tidur lebih malam, untuk diam, mengambil Alkitab, membaca pasal demi pasal, mengabaikan distraksi untuk berdoa sebagai bukti kerinduan, pengakuan kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari di pagi hari ini kita sekali lagi akan renungkan dari kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kepada kita mengapa penting untuk memulai tetapi juga melihat manfaat dari duduk diam di hadapan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan terambil dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari mana keberanian itu muncul? Saya yakin bukan karena Musa sudah di briefing jalannya mau kemana. Atau Musa telah melihat tanda-tanda dari Tuhan yang mengharyakan perbuatan-perbuatan ajaib. Sehingga ia mampu berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oh, tentu perkataan ini bukanlah perkataan nekat, tapi sebuah perkataan yang dibentuk dari sebuah kebiasaan duduk dan mengenal Allah itu. Ia mengenal bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang berjanji akan beserta. Allah itu sendiri yang akan memimpin. Allah itu sendiri yang akan memelihara umatnya. Pengenalan itulah yang membuat Musa dengan berani berkata di hadapan umat. Di tengah tekanan, ia berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan lihat bagaimana dengan cara yang ajaib, dengan cara yang akbar, Allah hadirkan solusi tepat seperti yang dikatakan Musa. Sekali lagi perhatikan, Musa tidak memaksa Tuhan untuk melakukannya. Musa tidak mengancam Tuhan. Musa tidak hanya menanti-nantikan, tetapi Musa percaya dan mengenal Tuhan. Sehingga ia mampu berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan aku. Kamu akan diam saja. Gak heran Bapak Ibu dikasih Tuhan, Keluaran 33 ayat ke-14. Jadi bukti Musa yang selalu mengadakan waktu untuk memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka hari ini apa yang akan Bapak Ibu yang lakukan? Hari ini apa yang akan Bapak Ibu kerjakan? Hari ini apa yang akan Bapak Ibu takutkan ataupun gumulkan di dalam kehidupan kita? Adakah di tengah tekanan, di tengah kesulitan, di tengah tantangan itu, kita memilih duduk di diam di hadapan Allah?
kembali meminta, memimpin, memberikan hikmat sehingga kita memiliki sebuah iman dan berkata, Tuhan akan berperang untuk aku dan aku akan diam saja. Hingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan lewat kehadiran, perkataan, dan perbuatan kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menyediakan waktu bukan menambah kerjaan, tapi sebuah pengakuan kita kepada Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Mari ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Mari di pagi hari ini bukan sisihkan, tapi sediakan waktu untuk hidup tenang dengan sebuah keyakinan Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau mengenal kami, Engkau mengasihi kami, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Dan kiranya di hari ini kami jalani bukan dengan kekuatan, kehebatan, kemampuan, tapi kiranya hari ini dijalani dari rasa hati yang takut akan Tuhan, sehingga kembali lewat doa, lewat pujian, kami dapat merasakan Allah yang beserta di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, yang mungkin hari ini sedang bergumul, yang hari ini sedang hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan, Tuhan tenangkan. Karena firman Tuhan yang hari ini kami dengar, Tuhan akan berperang untuk aku dan aku akan diam. Karena yakin percaya Allah itu tahu yang baik dalam kehidupan saya. Tolong Tuhan jaga pelihara sehingga sekali lagi nama Tuhan saja dipermuliakan. Kiranya Tuhan berkarya, Tuhan menopang, Tuhan menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai nanti malam. Kami menutup dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menyediakan waktu sebagai pengakuan kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Soli Deo Gloria.